Harta kekayaan Gus Miftah disorot usai viral olok-olok pedagang es teh. Sosok pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah kini tengah jadi sorotan usai aksinya mengolok-olok penjual es teh. Harta kekayaan Gus Miftah pun tak luput dikuliti oleh publik. Diketahui, aksi Gus Miftah dinilai mempermalukan seorang pedagang es teh bernama Sunaji dalam acara pengajiannya pada tanggal 20 November tahun 2024. Dalam video beredar di media sosial, awalnya Gus Miftah tengah berinteraksi dengan jemaahnya. Kemudian, para jemaah meminta agar Gus Miftah memborong semua dagangan penjual es teh tersebut. Namun, reaksi Gus Miftah justru membuat banyak pihak kecewa. Alih-alih membeli, Gus Miftah justru mengolok-olok penjual es teh itu. Lantas, seperti apa harta kekayaan Gus Miftah? Gus Miftah sebagai pendakwah terkenal diketahui memiliki kekayaan yang ditaksir lumayan fantastis. Meski belum diketahui pasti berapa total kekayaannya, informasi yang beredar di internet menyebut bahwa ceramahnya bisa mencapai miliaran rupiah. Belakangan seusai viral, seorang warganet di X membeberkan bahwa tarif ceramah Gus Miftah bisa 75 juta rupiah per 1,5 jam. Kendati demikian, belum pernah ada konfirmasi langsung dari pihak yang bersangkutan. Biasanya, harga seorang pendakwah selain dari tarif yang dipatok juga tergantung dari siapa yang menyelenggarakan acara. Selain ceramah, pemuka agama Islam kelahiran tanggal 5 Agustus tahun 1981 ini juga memiliki bisnis parfum yang bernama The Gus. Gus Miftah diketahui pernah menjadi brand ambasador untuk berbagai produk. Salah satunya perusahaan travel Kanomas Archi Wisata yang bergerak di bidang promosi umroh dan haji. Dari lini digital, Gus Miftah mempunyai channel YouTube pribadi yang bernama Gus Miftah Official yang telah memiliki total subscriber lebih dari 1 juta. Melansir dari Social Blade, YouTube Gus Miftah diperkirakan bisa memperoleh penghasilan sebesar 5 juta rupiah hingga 85 juta rupiah per bulan. Sehingga jika dihitung dalam kurun 1 tahun, penghasilannya diperkirakan bisa mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Setelah Presiden Prabowo mengangkatnya menjadi utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, Gus Miftah tentu mendapatkan gaji dari jabatan setingkat menteri-menteri. Jika diasumsi demikian, menteri memperoleh gaji pokok sebesar Rp5.040.000 per bulan. Selain itu, ada tunjangan jabatan sesuai keputusan Presiden nomor 68 tahun 2001 sebesar Rp13.608.000 yang juga diberikan per bulan, sehingga ia bisa mendapatkan Rp18,6 juta per bulan. Selain itu, ada tunjangan lain-lain seperti tunjangan anak, istri, tunjangan pensiun, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, sampai fasilitas kesehatan. Adapun fasilitas tersebut mencakup pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi. Selebihnya, belum diketahui secara pasti dan rinci berapa jumlah dan bentuk apa saja kekayaan Gus Miftah. Begini nasib Usman Ali, pria tertawa keras saat Gus Miftah olok-olok pedagang es teh. Aksi Gus Miftah mengolok-olok pedagang es teh ternyata tak cuma berimbas pada dirinya saja, tapi juga seorang pria yang duduk di samping Gus Miftah saat itu. Dalam video yang beredar, tampak pria tersebut tertawa begitu keras saat Gus Miftah mengolok-olok penjual es teh. Pria tersebut ternyata adalah Usman Ali Salman, pimpinan pondok pesantren Ponpes Api Al-Huda Nepak, Magelang. Akibat ketawanya yang dinilai merendahkan itulah, kini akun Instagram Ponpes Api Al-Huda Nepak diserang warganet. Berdasarkan pantauan surya.co.id, ratusan komentar pedas disampaikan di kolom komentar. Apalagi setelah Gus Miftah minta maaf kepada penjual es teh tersebut, Usman Ali belum menunjukkan batang hidungnya. Diketahui peristiwa yang viral di media sosial itu terjadi saat acara pengajian yang digelar oleh calon Bupati Magelang Sudaryanto Trijaya di lapangan Suparji, Mungkit, Magelang. Berdasarkan video viral, pria tersebut terlihat tertawa terbahak-bahak saat Gus Miftah menghina penjual es teh. Ia bahkan tertawa sambil menunjuk-nunjuk ke arah penjual es teh yang diketahui bernama Suharji. Identitas pria itu pun akhirnya dikuliti oleh netizen di media sosial X dan Instagram. Pria itu ternyata bernama Usman Ali Salman,
Ia kelahiran tanggal 5 Juli tahun 1974. Bukan orang sembarangan. Usman Ali Salman ternyata adalah pengasuh sekaligus pimpinan pondok pesantren Ponpes Api Al-Huda Nepak, Magelang. Bermula ketika Gus Miftah dinilai mempermalukan pedagang Sunaji dalam acara pengajiannya pada tanggal 20 November tahun 2024. Dalam video beredar di media sosial, awalnya Gus Miftah tengah berinteraksi dengan jemaahnya. Kemudian, para jemaah meminta agar Gus Miftah memborong semua dagangan penjual es teh tersebut. Namun, reaksi Gus Miftah justru membuat banyak pihak kecewa. Alih-alih membeli, Gus Miftah justru mengolok-olok penjual es teh itu. Esmu injek okehra, masih, Yodidol, GBL asteriska. Esmu masih banyak tidak, masih, ya dijual GBL asteriska, ucap Gus Miftah. Gus Miftah pun tertawa setelah melontarkan ucapan tersebut, lalu diikuti oleh para jemaah. Terlihat beberapa pria yang duduk sejajar dengan Gus Miftah di atas panggung juga ikut tertawa. Sunaji mengaku tersinggung dengan ucapan Gus Miftah yang menghina dirinya saat pengajian di Magelang, Jawa Tengah, pada Rabu, tanggal 20 November tahun 2024, malam. Bahkan, aksi Gus Miftah itu sampai beredar dan viral di media sosial. Saya tersinggung, wong saya lagi masuk ada suara kayak gitu, ungkap Sunaji. Dikutip Surya ide dari kompas.com. Ia kecewa dengan sikap Gus Miftah, yang notabene tokoh agama sekaligus pemilik pondok pesantren Ora Aji di daerah istimewa Yogyakarta. Kendati begitu, Sunaji berusaha melanjutkan kegiatan jualan seperti biasa. Saya tetap berjualan, saya mencari sangu buat pulang, ujarnya. Sebab, ia membutuhkan uang untuk ongkos pulang. Uang itu buat beli bensin 15.000 dan 20.000 saya bawa pulang untuk sangu anak-anak, jelasnya. Sambil mengungkapkan bahwa salah satu anaknya masih berstatus pelajar SMP dan yang lainnya di SD. Sunaji telah berjualan es teh selama lebih kurang setahun setelah beralih dari pekerjaannya sebagai tukang kayu akibat cedera pada tangan kirinya. Jadinya, untuk angkat yang berat-berat tidak kuat. Makanya, saya jualan seperti ini, imbuhnya. Sosok Usman Ali Salman tertawa paling keras saat Gus Miftah olok-olok penjual es teh. Terkuak sosok berjas hitam yang duduk di samping Gus Miftah di acara pengajian yang digelar oleh calon Bupati Magelang Sudaryanto Trijaya di lapangan Suparji, Mungkit, Magelang. Berdasarkan video viral, pria tersebut terlihat tertawa terbahak-bahak saat Gus Miftah menghina penjual es teh. Ia bahkan tertawa sambil menunjuk-nunjuk ke arah penjual es teh yang diketahui bernama Suharji. Identitas pria itu pun akhirnya dikuliti oleh netizen di media sosial X dan Instagram. Pria itu ternyata bernama Usman Ali Salman. Ia kelahiran tanggal 5 Juli tahun 1974. Bukan orang sembarangan, Usman Ali Salman ternyata adalah pengasuh sekaligus pimpinan pondok pesantren Ponpes Api Al-Huda Nepak, Magelang. Tak butuh waktu lama, netizen langsung menyerbu akun Instagram pondok pesantren asuhan Usman Ali Salman. Pantauan tribunjakarta.com, kolom komentar akun Instagram Api Al-Huda Nepak dipenuhi ratusan hujatan dari netizen. Mereka menganggap tak sepantasnya pimpinan pondok pesantren tertawa saat melihat seseorang sedang direndahkan di depan banyak orang. Yang jualan es teh insya Allah lebih mulia daripada yang terbahak dan jual agama, adabnya di mana Pak Kiai? Dengan menertawakan si bapak penjual es teh yang dipermalukan di depan umum. Puas Pak, seneng bener ketawa ente bos, mempermalukan saudara seiman di depan banyak orang seperti itu. Apa Islam memperbolehkan seperti itu bos? Gus Miftah memberikan klarifikasi mengenai ucapan yang mengolok-olok penjual es teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini, kata Gus Miftah dikutip Tribun Jakarta dari akun YouTube DH Entertainment News, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan itu menyampaikan permintaan maaf atas kehilafannya terkait peristiwa yang viral di media sosial. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan, katanya. Gus Miftah mengaku akan meminta maaf secara langsung kepada penjual es teh bernama Surhaji. Ia berharap penjual es teh itu memaafkan ucapannya saat pengajian tersebut. Selain itu,
Gus Miftah meminta maaf kepada masyarakat terkait kegaduhan serta merasa terganggu dengan candaannya. Yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan, untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat, katanya. Gus Miftah mengaku telah ditegur Seskap Mayor Teddy Indrawijaya untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum.